Nah, ini yang saya bagikan hari ini, kesaksian saya pribadi bagaimana Tuhan kasih tema ini ya. Jadi slow living, right direction. Nah, bagaimana dan apa yang dimaksud dengan slow living dan right direction itu. Oke, saya pakai PowerPoint ini, coba kita klik satu. Oke, sekarang kita mulai bahas apa arti slow living. Karena kalau orang nggak ngerti, waktu saya sharing sama seseorang di luar, aduh Pak Daniel, ini akhir zaman nggak boleh slow, kita mesti fast, tambah fast. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi saya makanya jelasin, apa artinya slow living. Nah, slow living adalah pola pikir di mana kita mengatur gaya hidup lebih bermakna. Dan dengan sadar menjalankan kehidupan dengan apa yang paling kita hargai dalam hidup ini. Jadi slow artinya kita lebih berpikir, kalau dulu ayo orang ngajak makan, ayo. Orang ngajak fellowship, ayo. Orang ngajak mancing, ayo. Orang ngapain, ayo. Gitu saudara. Tapi sekarang mulai stop pikir. Apa ini right, benar. Spend waktu di sini. Dan seterusnya. Karena tahun ini pas 2 hari yang lalu tanggal 26 April saya ulang tahun. Ulang tahun yang ke-61. Nah 61 tuh gak muda lagi loh saudara. 60 gitu kan. Saya ingat firman Tuhan bilang gini, manusia itu hidup berapa? 70 tahun. Kalau dia kuat 80. Lebih dari itu kesusahan. Saya udah 60, maka waktu 60 itu masuk tahun ini, saya 61, Tuhan kasih tema itu untuk saya berpikir. Jadi kalau saya benar Tuhan kasih hidup cuma 10 tahun, taruh nih 10 tahun. Lalu saya mulai hitung 10 tahun itu cepat loh saudara. Jadi makanya mesti slow 10 tahun ini pikirkan. Apa yang hidup benar-benar ini berfungsi, berguna, bermanfaat. Apa yang paling kita hargai, itu kita spend waktu di situ. Saudara, waktu Jumat Agung kemarin dan Paskah, saya berkhotbah tentang persiapkan hari kematianmu. Jemaat takut juga nih, jangan mati-mati ngomong, gak serem gitu kan. Saudara percaya gak percaya? Saya habis khotbah itu, saya ungkapin begitu banyak orang dipanggil Tuhan mendadak dan tidak ada persiapan. Terus gak lama kemudian saudara, anak saya nikah kemarin tanggal 6 April. Ya kan, datang orang. Lalu kebetulan ada Vivi-nya Ahok. Istri saya gak ikut, ada tamu kita di Perth, ada Vivi-nya Ahok ya. Dia datang ke Perth, mendadak juga datang, Tuhan suruh dia pokoknya kirim dia karena orang profetik. Jadi dia bergerak, kalau Tuhan suruh pergi ya pergi gitu saudara. Tiba-tiba dia datang ke Perth gitu kan. Hadirin tentunya anak saya menikah, itu lagi duduk ngomong-ngomong, di belakang ada keluarga, bagian keluarga duduk situ tuh saudara. Itu dia kenalin, dia datang gitu. Terus itu hari Sabtu anak saya menikah, 6 April. 7 Aprilnya jemaat seperti biasa kebaktian kayak gini. Bubar kebaktian ya yang gak diundang jemaat, kan gak bisa semua diundang ya. Maka saya ngumumin dulu tuh jemaat, sorry gak bisa ngundang semua, anak pendeta kawin kan. Kadang-kadang orang gak berhasil diundang, bisa jadi masalah loh, pendeta tuh serba salah kan. Kok gak diundang, kok kurang dekat apa gitu kan. Makanya saya umumin dulu, ya jadi hari yang gak keundang, hari Minggu ini anggaplah pesta. Oke, pesta lagi, makan kecil habis bubar kebaktian. Saudara sorenya jam 5, satu keluarga itu yang datang juga pada pernikahan anak saya, masih berkebun. Jam 7 dia kejang-kejang, saudara. Terus istrinya panik, nggak tahu, panggil anaknya panggil ambulan, tahu-tahunya pembuluh darahnya pecah. Wah, langsung masuk ke hospital, krisis saudara, masuk ruang ICU. Wow, saya bilang waduh. Saya pikir, aduh kenapa gua khotbah tentang siapin kematian, salah juga gini. Terus jadi artinya hanya pengen kasih tahu saudara betapa hidup itu fragile. Jangan sok-sokan gitu loh. Hidup gak ada yang tahu. Terus krisis tuh, masuk ruang ICU saudara.
Nah Vivi datang kan, pas Vivi datang, saya cerita sama dia, ingat ya yang duduk di belakang kamu, Olep tuh, masuk ruang ICU, aduh saya tergerak mau doain. Dia doain dia bawa firman Tuhan, dia bilang, orang ini gak akan mati. Tuhan kasih kesempatan dia hidup lagi. Padahal udah pokoknya dia tuh udah gak ada harapan. Saudara. Bener hari ini hidup lagi loh. Saudara. Dia bilang saya tuh sering dapat gitu tuh. Yang susah katanya begitu saya mau doain orang, Tuhan bilang orang ini mati. Aduh susah ngomongnya katanya. Jadi kematian itu saudara lihat begitu. Di ujung tanduk kita semua gak ada yang tahu. Nobody knows. Kebanyakan gue suruh baca-baca berita deh. Di Sydney kemarin, baru kasus kan di Sydney kan. Di supermarket mana, Westfield, Bondi. Pergi mungkin shopping, 6 orang mati kata tusuk. Mana ada orang bilang pergi ke shopping center mau belanja pulang tinggal nyawa. Jadi ngapain-main saudara. Nah kematian kita kapanpun gak ada yang tahu. Tapi yang kita tahu, orang yang mati dalam Tuhan, dia diselamatkan. Jadi pegang Tuhan itu jangan sampai gak punya Tuhan. Hidup di dunia memang sementara. Oke kembali ke slow living. Artinya apa yang paling kita hargain? Nah, kita bahas nanti beberapa hal, apa yang paling kita hargai, disitulah kita spend waktu kita. Ya oke yang berikutnya, oh ya saya sini, saya lupa. Yang berikutnya, lu kok mati? Oh ya, arti slow living, terus satu lagi, oke. Seringkali hal ini berarti memperlambat, melakukan lebih sedikit, tapi memprioritaskan dengan menghabiskan jumlah waktu yang tepat untuk hal-hal yang paling berarti kepada kita. Jadi slow living berarti bukan kita slow jadi malas, tetapi slow dalam arti kita berpikir 2 kali untuk kita spend waktu kita, karena waktu itu singkat. Waktu itu berharga sekali. Itu maksud arti slow living. Yang berikutnya. Gaya slow living itu percaya bahwa menjadi sibuk sama dengan menjadi sukses atau penting, itu salah kaprah. Slow living mean living better and right, not faster. Ada orang sok sibuk. Kemana? Waduh gue sibuk nih. Dia pikir sibuk itu sama dengan sukses. Enggak. Justru orang sukses tuh, dia harus slow living. Dia punya waktu untuk keluarga, dia punya waktu untuk Tuhan, dia punya waktu untuk pelayanan, dia punya waktu untuk sesuatu yang berarti. Jadi kalau dia sibuk, dia pikir itu sukses. Karena dia pikir itu sibuk sukses, kadang-kadang gak ada orang telepon, dia telepon sendiri. Action ngomong, hey apa kabar Pak? Iya baik Pak. Supaya orang lihat gila bener, sibuk lu dia loh. Karena untuk mempersibuk diri aja supaya kelihatan sukses. Enggak. Justru orang yang sukses adalah orang yang punya waktu untuk hal-hal yang penting. Jadi saya punya waktu. Kalau kita tahu penting beribadah, kita punya waktu beribadah. Jangan so sibuk, aduh panik, sorry ya saya sibuk gak punya kewaktian. Hati-hati loh. Dipikir sukses, enggak. Harus punya waktu untuk ibadah. Harus waktu punya untuk keluarga. Punya waktu semua. Karena waktu kita yang punya. Kita hargain waktu yang Tuhan kasih begitu singkat. Yang berikutnya. Bahaya kesibukan. Alkitab ngajarin Keluaran 5 ayat 16. Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Tetapi walaupun begitu kami diperintahkan buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukulin. Padahal rakyat Tuhanku lah yang bersalah. Ini saya kutip ayat ini berarti begini. Bangsa Israel waktu dijajah di Mesir. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang religius. Artinya dia gak bisa menjauhkan diri dari Tuhannya, bangsa pilihan. Maka waktu dijajah dalam pembuangan di Mesir ini dia baru ingat, aduh Tuhan, aku di sini susah bikin batu bata, disiksa menjadi budak. Dia ingat hari-hari bagaimana sejarah mencatat itu Tuhan melindungi mereka, bagaimana Tuhan mensuplai kebutuhan mereka. Tapi sekarang mau punya waktu beribadah aja nggak bisa. Baru datang ada Firaun bilang umatku ini mau beribadah. Bilang mau beribadah, disuruh bikin batu bata lebih keras lagi. Dibikin sibuk supaya apa? Supaya kamu gak ingat Tuhan, supaya kamu gak ingat ibadah. Itu yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Jadi kalau kita sibuk sampai kita
punya waktu untuk Tuhan, jangan-jangan dari si iblis, bukan dari Tuhan. Itu yang dilakukan di Mesir. Pokoknya dibikin sibuk, sampai kita sorry, aku nggak. Kadang-kadang tuh orang Kristen, kalau misalnya dikasih nggak berkat, kadang-kadang dia bisa meninggalin Tuhan, saudara. Ya, kadang-kadang dikasih berkat, dia juga bisa meninggalin Tuhan. Karena terlalu banyak berkat gitu. Sampai sibuk, lama-lama Tuhan tersingkir, saudara. Itu yang bahaya. Jadi hati-hati, jangan kira sibuk itu lambang kesuksesan. Kita ingat, sibuk kalau sampai kita lupa Tuhan, artinya itu udah hati-hati, itu udah waspada tuh ya. Kalau udah periksa darah tuh kita tuh merah semua tuh, hati-hati tuh. Ya, udah kolesterol tinggi, gula tinggi, itu udah tinggi semua, hati-hati itu. Kalau sampai kita nggak punya waktu untuk Tuhan, kita nggak punya waktu untuk pelayanan, tuh hati-hati itu. Tuh kesibukannya tuh mesti pikir tuh. Nah kadang-kadang pendeta juga gitu, saudara. Kayak saya pakainya slow living juga begitu. Anak-anak kan kerjaan apa. Tuhan bilang stop. Coba pikir, mana yang penting, mana yang berguna, mana yang tidak berguna, kita pilah-pilah. Karena nggak semua kesibukan itu penting lah saudara. Berguna, bermanfaat. Nah itulah datang tema ini ya. Oke, sibuk itu bahaya. Yang terus ya saudara. 17, tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas, itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kamu hanya beribadah alasan. Tambahin batu bata, tambahin kesibukan supaya dia nggak ada waktu mikir Tuhan. Nah itu dia konteksnya ya. Kita lihat lagi. Nah sekarang kan berbicara tentang tadi menghargai waktu kita ya tadi. Slow living itu artinya. Nah sekarang bagaimana kita bisa menghargai waktu dan menghargai Tuhan. Nah ini kan ya intinya hari ini saya mau bawa saudara menghargai Tuhan nih. Bagaimana kita bisa menghargai Tuhan? Nah kitab Yakobus pasal 4 ayat 7 dia berkata begini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawan iblis. Maka ia akan lari kepadamu. Iblis yang kadang-kadang membuat kita sibuk. Iblis membuat kita yang tadi itu sampai kita gak punya waktu untuk Tuhan. Dia harus dilawan. Kalau gak dilawan, maka kita kalah. Maka banyak orang meninggalkan Tuhan. Banyak orang meninggalkan pelayanan. Kenapa? Karena dibikin sibuk sama iblisnya saudara. Dan caranya gimana bisa lawan iblis? Gak ada lain, tunduk. Alkitab jelas tunduk. Maka dikatakan karena itu therefore, bahasa ini berkata ayat ke-6. Tuhan yang penuh kasih karunia, ayat 6-nya itu sebelum menjelaskan. Kamu tunduk kepada Tuhan, itu Tuhan yang baik. Tuhan yang penuh kasih karunia. Tuhan tuh yang gak punya rancangan kecelakaan buat kamu. Kamu tunduk di tangan dia tuh aman. Nah jadi masalahnya sekarang kepercayaan kita sama Tuhan itu yang menyebabkan berapa besar kita tunduk kepada Tuhan. Semakin kita percaya kepada Tuhan, semakin kita tunduk. Nah di situ kita powerful melawan iblis. Kalau nggak bisa. Selalu mengapa firmannya dibuat ragu kita, betul nggak ya firman Tuhan gini? Bimbang nggak ya? Coba nanti kita ada aplikasinya ntar. Kita lihat ya. Oke, coba yang berikutnya. Tunduk ini saudara. Nah kata tunduk itu submit. Artinya hupotasso, bahasa Yunaninya bilang hupotasso. Yang artinya betul-betul submit, tunduk kepada yang pegang kontrol gitu. Dia yang punya otoritas, kita mesti tunduk. To yield one admonition or advice pada mereka tuh yang punya nasihat, yang punya kedudukan. Tunduk kepada dia. Sama seperti pemerintah kita tunduk kan. Begitu kita gak tunduk, speeding. Kirim, fine. Kita bilang enak aja, lu siapa fine gue kita gak bayar. Tambah denda. Memangnya gue takut, bisa apa lo? Kirim lagi denda. Gak bayar juga kirim surat pengadilan. Ngadep kot. Gak bisa juga berani, datang polisi, tangkap kita. Jadi mau pilih gak ada lain, tunduk atau enggak? Nah kalau negara seperti itu, lu mesti tunduk. To obey, be subject. Nggak mau tunduknya seperti ada konsekuensi kalau nggak mau tunduk. Nah makanya di situ the word submit was military term. Dia kata tunduk itu artinya seperti militer. Jadi di militer itu kalau di sini ada yang army nggak? Keluarganya army atau siapa? Army itu nggak ada lain. Pokoknya kalau komandannya bilang go, yes sir. Lagi tidur bangun, yes sir.
Udah gak ada pilihan lagi, yang tanya lu, ngapain lu bangunin gue? Gak ada. Nanya apa gue bilang, tempeleng sudah. Pokoknya udah tinggal go. Jadi kata submit seperti ini. Nah kalau kita bisa seperti itu sama Tuhan, wah powerful saudara. Satu yang Vivi itu datang, yang saya bilang Vivi Ahok, dia itu karena panggilannya kan fungsi kenabian, dia bukan nabi ya. Fungsi kenabian, nabi itu udah gak ada. Setelah Yohanes Pembaptis, firman Tuhan bilang setelah itu gak ada nabi lagi. Maka kalau ada yang mengaku dia nabi, dia sesat. Maka ada agama-agama yang lahir setelah Nabi Yohanes Pembaptis, itu pasti sesat. Karena kita pegangannya Alkitab ngomong seperti itu. Tapi fungsi kenabiannya, ya fungsi kenabian itu mengingatkan kita kepada Tuhan, mengingatkan kuasa firman-Nya, itu dia punya calling kenabian. Istilahnya dia di pihak Tuhan, bela Tuhan, ngingetin kita akan Tuhan. Dia lakukan itu saudara. Datang ke kemarin saya hanya pelajarin. Ini orang ngajak jemaat, ngajak saya juga kalau dengerin dia sharing tuh, lu cintain firman Tuhan, percaya sama firman Tuhan, submit sama firman Tuhan. Gak gampang lu saudara. Itu satu yang dicerita itu. Saya kadang-kadang kalau doain orang disuruh itu, dia orang hidup, dia hidup betul. Kalau dia bilang mati, aduh, ya tadi susah. Kayak kemarin dia kenapa kepet? Dia bilang gini, saya juga lagi agak struggling katanya. Saya ini kalau doain orang ya, nggak punya anak nih, dia bisa kasih word of encouragement gitu. Kamu pasti punya anak tahun depan. Yang dipet ada di doain itu. Makanya kemarin dia datang, anaknya udah 5 tahun karena 5 tahun yang datang. Ini buktinya, benar didoain dia. Padahal dia udah kawin sekian tahun nggak punya anak. Ini satu contoh katanya. Ya salah satu jemaat kita gitu didoain sama dia 5 tahun yang lalu. Lalu orang yang berat jodoh sama dia, didoain. Kamu dapat tahun depan jodoh. Betul dia dapat. Cuma dia bilang, gue sendiri udah ber-55 tahun, gak dapat. Jadi doain orang dapat, dia sendiri enggak. Coba, karena ada panggilan yang seperti itu. Tapi ya udah mesti taat aja. Kan kalau gak gampang loh, mau doain orang. Aduh, dia dapat kayak gue aja susah, apalagi gue doain lu, mana boro-boro lu. Gue aja gak dapat. Kan bisa kurang iman gitu loh, kurang percaya. Tapi dia gak dipelin lo dapat tahun depan. Dapat betul-betul. Cuma dia udah Tuhan gue kapan? Tapi dia tetap harus tunduk. Lalu dia cerita, kenapa sih saya bisa berani sama firman Tuhan? Ternyata waktu kecil, itu bapak dia itu adalah bapak yang baik. Dia bilang pokoknya paling disayang lah anak perempuan karena satu-satunya. Selalu ngomong udah pokoknya nih kamu udah permaisuri, pokoknya anak yang di ini. Sampai dia punya gambaran dari kecil, pokoknya bapak gue pasti bela gue, bapak gue pasti tolong gue. Dan apa yang dia ngomongin dia lakukan. Jadi begitu dia bertobat terima Tuhan, maka figur bapaknya nggak rusak. Makanya penting sekali kita orang tua di sini punya anak, kasih dia seperti bapak di surga. Dalam arti bapak yang jahat aja di dunia itu bisa memberi yang terbaik, apalagi bapak kita di surga. Maka dia untuk percaya firman Tuhan gampang. Karena figur bapak loh saudara. Masih share gitu, saudara, iya benar juga powerful. Karena kadang-kadang kita nggak percaya sama firman Tuhan. Iya loh, kadang-kadang pendeta aja belum tentu percaya firman Tuhan. Banyak loh. Dia khotbah karena dia harus bertugas sebagai pendeta, harus khotbah. Ya contohnya kan imam yang melayani Zakaria. Dia doa untuk istrinya yang belum punya anak kan. Elizabeth itu kan. Dia doa. Malaikat datang dia bilang, doamu ku jawab. Hah? Dia sendiri yang agak bingung. Yakin masa mana mungkin. Lo istri kamu udah tua. Malaikat bingung. Lu yang minta. Lu gak percaya. Udah gue bikin bisu aja. Bisu betul dia. Kadang-kadang kita seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa submit sama ini. Nah sekarang kita praktek ya. Kita aplikasikan. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan. Nah iblis kan tadi musuh kita iblis. Nama iblis berarti pemfitnah, penuduh dan merupakan nama umum untuk setan. Salah satu peran utama iblis adalah menuduh kita di hadapan Tuhan. Ia melakukan ini terhadap Ayub dalam perjanjian lama Ayub 1 kita lihat bagaimana dia datang kerjanya itu nuduh. Pokoknya kita dibuat jatuh. Kita dibuat tidak tegak berdiri. Sama waktu saya ngadepin anak saya saudara. Atau saya pernah bersaksi belum? Tadi pagi juga saya khotbah di tempat yang saya layanin. Ini ada hubungannya sama Vivi, sama Vivi ini saudara. Mungkin saya sharing lagi di sini. Jadi anak saya umur 17 tahun, waktu saya umur 50.
dia tuh kolaps. Karena dia biasa anak remaja kan, seneng-seneng sama orang gitu. Dia seneng sama salah satu lawan jenis kan. Ya kita senang sama lawan jenis juga kita udah bersyukur gitu. Ya kan, kalau dia suka sesama jenis kan bingung juga kita gitu kan. Makanya dia udah oke, normal dia jalan apa. Tiba-tiba orang itu pulang. Sama orang tuanya diajak pulang. Dapat pacar lagi perempuan itu. Wah dia kolaps sudah. Dia bilang, Tuhan kenapa Tuhan kejam banget, kenapa Tuhan gini. Udah kan iblis dan nuduh kan, tambah tuduh lagi. Ya lu gak percaya Tuhan. Makanya kalau Tuhan baik tuh makanya dia kasih pokoknya gitu biasa tuh. Sejak itu 17 tahun dia gak mau ke gereja lagi. Dia gak percaya Tuhan lagi. Waduh saya setengah mati sebagai pendeta. Saudara anak gak mau ke gereja, saudara bayangin. Wah apalagi jemaat Indonesia kan suka ngomong. Rame itu saudara. Belum lagi dia udah frustasi, dia mulai ngerokok. Dia mulai minum. Tuhan apa saya step down aja Tuhan. Tuduh lagi sama dia. Wah lu bapak gak bener lu kalau bener apa sih anak lu gak gitu. Wah udah pokoknya penuduhan terus. Kayaknya saya udah benar-benar mau step down. Tapi selalu waktu saya bilang udahlah saya give up deh. Mending saya ngurusin anak deh. Tapi Tuhan bilang enggak. Makanya saya sharing sama jemaat, maaf anak saya belum bisa ke gereja. Tolong bantu dukung di dalam doa. Oh ada yang jemaat langsung pindah gereja kan gitu tuh orang yang hitam putih kan sakit dia kagak mau ngerti. Pokoknya pendeta anaknya kagak bener artinya ini gak bagus. Pindah gereja. Ditanya lu kenapa pindah gereja? Apa itu bapak anak aja kagak bisa ngurusin anak pindah. Ya udah gak apa-apa ya udah nangis aja kayak saya sedih apa. Udah ada yang gak apa-apa. Yuk ngadepin seperti itu. Udah saya cerita ngomong apa adanya. Tapi setelah 7 tahun nih dia bertobat loh saudara. Ketemu Tuhan dan balik. Nah di saat waktu susah itu, 7 tahun itu saudara, salah satu tahun saya pergi ke Hillsong Conference yang khotbah lagi itu Joel Osteen. Kalau yang pernah ikutin Hillsong tahun berapa saya lupa. Pokoknya setelah 2000, pokoknya peristiwa saya itu jadi anak saya meninggalkan Tuhan 2013. Kurang lebih 2015, 16 ada Hillsong Conference. Saya datang pokoknya Joel Osteen lagi khotbah. Dia cerita bagaimana dia anak nakal tapi bapaknya itu pendeta John Osteen itu. Wah bapaknya suruh dia pelayanan dia gak mau. Dia pokoknya minum lah diskotik. Pokoknya tinggalin bener dunia gereja. Tapi sebelum bapaknya meninggal, 1 bulan sebelumnya, dia bilang, you harus terusin bapak ini. Akhirnya dia terpanggil, tergerak. Akhirnya sekarang menjadi gereja besar banget kan, Joel Osteen itu. Dan waktu dia bersaksi seperti itu, saya dengar suara di dalam batin saya, dalam roh saya. Nanti anakmu yang kedua, gak usah terlalu sedih. Dia akan aku panggil melayaniku. Dan sampai sekarang saya belum ngomong sama anak saya. Karena takut dia jadi beban mental kan. Udah diemin aja, gak pernah saya sekolahin pendeta, gak pernah apa. Udah. Sampai sekarang saya belum ngomong. Tapi Vivi kemarin datang. Dia anak saya kan merit yang tadi tiba-tiba datang dia datang ke Perth. Enggak kita enggak undang, enggak khusus. Datangnya Tuhan suruh datang, udah dia datang ke Perth. Dia saksikan wedding anak saya. Waktu wedding, anak kan biasa di sini culture kan pengantinnya speech gitu kan. Dia speech. Waktu dia speech, si Vivi bilang, enggak pernah di dalam pernikahan saya dengar pengantinnya speech. Maupun anak pendeta mau apa. Dia tantang yang datang pada waktu itu untuk terima Tuhan Yesus. Anak saya speech. Dia bersaksi bagaimana dia bilang dulu dia kawin ini takut. Kalau dia tahu siapa saya. Orang yang pernah 7 tahun tinggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan. You don't know me katanya. Tapi God know me. Terus dia cerita tentang latar belakangnya. Sampai bagaimana dia ketemu Tuhan Yesus, pendek cerita dalam speech itu terakhir dia bilang. Hari ini undangan tamu saya, kalau belum percaya Tuhan Yesus, saya mau doain buat saudara. Jadi habis kebaktian ini ketemu dengan saya. Ada beberapa orang yang didoain. Vivi bilang, wah. Dan Vivi dalam rohnya bilang, anak kamu ini, maaf ya bukan anak pertama kamu dia bilang. Akan melayani Tuhan, tapi anak kamu yang kedua akan dipakai Tuhan. 1. Confirm yang kedua, dia kan kerja di Indonesia. Sebelum COVID dia kerja di Indonesia tuh. Cari kerjaan di sini susah. Di Australia gitu dapat susah. Akhirnya dia kerja internship, dia bagus, bosnya terima. Lalu dia ngomong sama bosnya. Bosnya kasih saya, anak lu mau jadi pendeta lu katanya. Sama saya aja belum ngomong, nih lihat nih WA-nya. 2 orang. Jadi artinya saya sangat percaya kedaulatan Tuhan. Jadi gak usah kita rekayasa paksain anak doa, paksain anaknya. Sebab kalau anak pendeta, seperti seolah-olah tuh harus jadi pendeta. Enggak juga, udah gak punya panggilan dia jangan. Dia bisa kepahitan.
serahin sama kedaulatan Tuhan. Dia mana anak saya 2 nggak ada yang sekolah pendeta. Yang satu kerjaannya bagus, yang kedua juga sekarang kerjaannya bagus di dunia. Tapi dia udah prepare dia, biar Tuhan sendiri ngomong. Dan saya percaya sekali lagi Tuhan, kedaulatan Tuhan. Waktu anak saya 7 tahun kolaps itu, Tuhan ajarin saya apa? Hati Bapak lu saudara. Anak segede gitu lagi berontak, nyebelin banget. Ngerokok, dia bilang jangan ngerokok. Apa lu? Apa larang-larang? Dia bukan rokok sebatang lagi, 1 bungkus diambil dulu. Apa lu? Tambah ngelawan saudara. Disuruh jangan minum. Apa jangan minum? Dipakai gentong, diambil semua minum segentong. Pokoknya dia menunjukkan apa yang lu ngomong gue lawan gitu loh. Udah, saya nggak ada lain. Satu saat saya sebetulnya hanya berubah saya itu begini. Saudara. Mana ada orang tua yang nggak hancur anaknya. Dia berhenti sekolah, year 12 dia berhenti sekolah. Dia nggak mau sekolah. Aduh, udah ngerokok, udah nggak mau ke gereja, pokoknya udah nggak ada harapan deh. Saya kerjanya nangis terus, saya nangis. Dia bilang Tuhan, saya nggak bisa buat apa. Di situ saya belajar apa artinya menyerah. Submit semua. Udah nyerah, udah nggak bisa buat apa-apa. Lu punya kenalan apapun minta tolong nggak bisa. Nggak bisa ngapa-apa, udah tiarap bilang Tuhan, udah ada submit, terserah Tuhan, nggak bisa buat apa-apa. Lagi seperti itu saudara. Lagi saya bersihin library saya, tiba-tiba akte baptisan dia jatuh. Saya lihat, Tuhan hanya ngomongin, lihat. Bukan hanya kamu sedih, aku juga sedih, dia bilang. Waktu di baptisan tuh apa yang terjadi? Saya bilang waktu di baptisan Tuhan Yesus itu surga langit terbuka. Ada suara yang berkata inilah anakku yang kukasihi. Yesus pada waktu itu di pelayanan belum. Udah nyembuhin orang sakit belum. Belum berprestasi apapun. Bapak di surga dia bilang aku mengasihi. Bisa gak kamu mengasihi anakmu walaupun dia tidak berprestasi. Dia memalukan kamu. Kalau kamu mengasihi karena dia berprestasi. Apa bedanya sama orang dunia? Tapi waktu dia tidak berdaya. Waktu dia tidak bisa menghasilkan yang memuliakan atau memuji Bapak justru bikin malu. Bisa gak kamu mengasihi? Saya nangis. Saya bilang Tuhan saya bisa. Ingat gak cerita anak yang terhilang? Diminta bapaknya belum mati, hartanya setengah. Ini anak udah minta belum, hartamu setengah? Belum. Anak baik. Udah keluar belum dari rumah? Belum, dia masih tinggal sama saya. Udah kerja belum sebagai ngangon babi? Belum. Udah makan makanan babi belum? Belum. Baru makan babi malah kemarin sih. Berarti ini anak baik. Udah dialog gitu ya sudah. Sejak itu hati saya itu berubah. Saya sayang anak saya, pokoknya ngapain aja saya ikutin. Pokoknya dalam arti ikutin itu dalam arti udah lalu lagi ngaco, udah ikutin aja doain Tuhan aku gak bisa apa. Kadang-kadang dia tidur saya tumpang tangan aja doain. Kadang-kadang dia lagi capek. Capek, yuk papa pijitin. Saya pijitin. Dia senang loh sambil pijit sambil doa sudah palanya pegang kan. Dalam nama Yesus. Saya pijitin betul saudara, saya doain dalam nama Yesus. Doain. Oh dia malah senang pijitannya senang katanya. Wah bagus ya udah terus saya capek saya panggil saya pijitin. 7 tahun dia balik kepada Tuhan selalu. Pakai sampai hari kemarin dia nikah, dia speech bisa seperti itu. Itu bahasa saya kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Jadi kita harus hari ini percaya bahwa Bapak di surga baik dan Tuhan kita itu hidup. Submit, belajar percaya, berserah sama dia. Ya, nih setan tuh selalu gitu, mau hancurin anak saya, mau hancurin kita semua. Sekarang kita praktek. Ya name devil udah kita cukup lah baca. Sekarang mendekat kepada dia, suruh kita mendekat kepada Tuhan. Udah submit, bagaimana kita submit? Kita bisa mendekat, udah pokoknya kita lebih dekat sama Tuhan. Bagaimana kita bisa lebih dekat? Dengan slow living ini artinya maka apa yang kita buat yang tidak membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, kurangin waktunya. Apa yang bisa membuat kita dekat sama Tuhan, fokus di situ. Kita terlalu sibuk, tapi kesibukan kita membawa kita jauh dari Tuhan. Itu mesti dikoreksi. Oke? Mendekat. Dan mendekat dengan berani, karena Yesus apalagi ini udah mati buat kita, darahnya menyucikan kita. Dulu orang Israel kalau mau dekat sama Tuhan begitu susah. Yang masuk ketemu Tuhan di ruang halaman, di ruang tengah, sama di ruang Maha Kudus, itu hanya imam besar. Dan imam besar mau masuk mau ketemu Tuhan, dengar suaranya gitu saudara.
Itu antara hidup dan mati. Kalau dia hidup tidak kudus, ada kesalahan yang belum dibereskan, masuk ruang suci, mati. Jadi begitu sulit untuk mendekat kepada Tuhan. Tapi kita perjanjian anugerah, zaman perjanjian baru, kita berani bilang dengan berani. Hampiri takhta kasih karunia-Nya. Supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia. Untuk mendapatkan pertolongan pada waktu. Dia yang suruh. Datang mendekat. Karena engkau orang kudus. Karena engkau orang benar. Kenapa darahnya udah menguduskan kita, membenarkan kita. Jadi penuh keberanian datang sama dia. Maka panggilnya Bapak. Gak ada agama lain ngajarin Bapak begitu dekat. Maka di dalam joknya dulu presiden kita Gus Dur dia bikin jok. Di dalam pengajiannya gitu dia ngomong, dia sambil jok. Dia bilang, saya rasa itu kalau agama yang paling dekat sama Tuhan itu agama Kristen. Kenapa? Kita katanya kalau panggil Tuhan pakai toa jauh banget. Ya yang lebih sedikit dekat lagi teman-teman kita orang Buddha. Om, panggilnya Om, lebih dekat. Tapi yang paling dekat katanya orang Kristen panggilnya Bapa. Gak ada, saudara. Dekat banget. Maka dia ngajarkan doa Bapa kami itu. Oke, ini ya, disuruh mendekat. Kita berani dengan berani kita mendekat. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mendekat Tuhan? Yang pertama, menghargai firman Tuhan. Menghargai firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 105 berkata firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi firman itu bukan hanya kata-kata, ada rohnya. Oke saudara, jangan main-main loh firman Tuhan kita itu dia bukan buku komik, dia bukan majalah. Saudara baca, dia ada rohnya. Saudara, kata menghargai begini saudara. Apa yang kita hargai, itu kita tidak akan kehilangan. Saudara tidak menghargai handphone saudara, saudara akan kehilangan handphone saudara. Saudara tidak menghargai istri saudara, saudara akan kehilangan istri saudara. Saudara tidak menghargai suami saudara, saudara akan kehilangan suami saudara. Saudara tidak menghargai kesehatan saudara, saudara akan kehilangan kesehatan saudara. Jadi apa yang kita tidak hargai, dia akan hilang. Tapi apa yang kita hargai, dia akan ada bersama kita selama-lamanya. Jadi hargai. Saudara menghargai firman Tuhan, maka firman Tuhan itu hidup. Nanti saya bisa kasih lagi beberapa kesaksian saudara. Ini tentang istri saya, saudara. Satu saat judul saya bikin renungan. Ketika aku membenci istriku. Suami-suami di sini kalau mau jujur, pernah membenci istri? Angkat tangan. Nggak berani pak gua, istrinya nanti pulang jadi panjang urusan. Nanti pulang ditanyain pak. Tadi Pak Daniel bilang benci istri, lu kenapa angkat tangan? Hah? Benci sama gua lu ya? Wah udah ngeri saudara. Saya hamba Tuhan, saya pernah masuk ke dalam state, saya benci istri saya loh saudara. Benci banget. Kita ada konflik karena ada beberapa yang gak bisa diselesaikan. Benci banget. Satu saat saya banyak benci, mulai tuh kolesterol naik, sakit. Terus TMJ saya ini di sini nih bunyi. Gitu. Satu saat saya renungan firman. Nah ini firman yang bilang ada rohnya saudara. Baca firman Tuhan ini, Efesus 5 ayat 28. Bunyi begini. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya. Sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, dia mengasihi dirinya sendiri. Siapa yang membenci istrinya, dia membenci dirinya sendiri. Jadi kalau kamu benci istri, maka bencinya ke sini. Roh itu ngomong sama saya. Saya waktu baca ini, pendeta sering nge-hotband, sering. Tapi dia belum, rohnya gak hidup gitu kan. Begitu baca itu, hidup pas lagi benci sama istri saudara. Saya langsung beresin loh di hadapan Tuhan. Tuhan ampunin aku Tuhan. Aku terlalu benci istriku Tuhan. Ampunin. Itu saudara percaya gak percaya, rasa plong loh. Saya lihat istri saya sekarang saya bisa mengasihi dia loh. Kayaknya lebih cakep waktu saya benci gak cakep gitu loh. Bener loh. Jadi saudara
bayangkan betapa jahatnya iblis itu saudara. Waktu saudara benci itu kelihatan pokoknya istrinya buat apa aja salah. Ngomong apa aja salah. Tapi sejak saya mulai ampunin, saya rilis, ya lebih normal gitu saudara. Jadi artinya kalau saya aja bisa begitu, apalagi saudara. Jadi pulang dari gereja kalau suami bilang, "Mam, aku juga pernah bencimu," jangan dimarahin. Saya juga begitu gitu loh saudara. Saya masukin ke situ saudara, betul. Itu adalah firman Tuhan powerful saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan juga ngomong, iblis itu menghalangin. Firman Tuhan ngomong jelas saudara. Di 1 Tesalonika 2:18. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus malahan lebih dari sekali. Tetapi iblis telah mencegah kami. Jelas si Paulus sumpah iblis menghalangi. Ya, kalau begini jelas saudara. Saudara boleh percaya nggak percaya. Tapi itu ada aja pokoknya. Saya berasa loh benar waktu benci istri saya itu. Kenapa saya diizinin terjadi gitu? Supaya saya bisa saksi hari ini. Kenapa anak saya begitu? Saya hanya bilang Tuhan gak enak lu 7 tahun saya merasa menantikan sebegitu. Banyak saya nangis, banyak saya susah. Supaya kamu kalau orang ada konseling tuh tentang anak, ya udah ngalamin. Kalau gak hanya teori. Powerfulnya firman Tuhan. Menghargain firman Tuhan saudara. Menghargain firman Tuhan ini. Langsung kita praktek nih suami istri ini saudara. Ya. Efesus 5:22 bilang begini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ingat loh kalimatnya loh. Powerful saudara. Baca sekali lagi. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kepada siapa? Kepada siapa? Tuhan. Jadi kamu lihat suami itu lihat Tuhan. Maka salah satu si Vivi yang sharing ya, Vivinya udah sharing kemarin. Dia kan orangnya plus aja. Iya makanya aku 55 nih belum dikasih suami. Karena aku baru inget ini juga, mesti tunduk sama suami. Bagaimana aku tunduk kalau suamiku bego katanya. Bagaimana aku tunduk kalau suaminya nggak pinter kurang lebih. Dan ada banyak alasan kita untuk tidak tunduk saudara. Karena dengan alasan macam-macam suami kita begini. Nah kita bahas lebih dalam begini saudara. Ternyata waktu kita tunduk, karena dia itu Tuhan, di dalam rumah kita ada Tuhan, ingat itu. Tunduk itu melahirkan respect, hormat. Ternyata setelah diselidikin, laki-laki itu lebih membutuhkan respect daripada cinta. Love. Kalau kita respect sama suami, itu suami merasa dia bisa berfungsi sebagai suami. Dia bisa lebih maksimalkan kelaki-lakiannya, manhoodnya itu sebagai pria yang berfungsi sebagai suami. Nah seringkali wanita-wanita gagal di situ, nggak bisa respect. Respect dalam apa? Ambil contoh, money, keuangan. Bisa nggak kita respect suami itu cari uang? Jangan diganggu. Seringkali istri itu, ini yang ekstrim aja contohnya. Ngeganggu suaminya, ada loh pengantin saya pernah konselingin. Istrinya itu, suami pergi kerjanya bye. Baru sampai kantor, udah di teks. Pap, udah sampai kantor. Udah sayang. 1 jam lagi. Pap, lagi ngapain? Lagi meeting. Bener pap meeting. Bisa gak video call? Ya orang lagi meeting lah video call. Maksudnya supaya lihat kasih bukti betul-betul nih. Lu betul-betul lagi meeting begitu. Suami lagi cari duit, respect dong. Ya, kadang-kadang kita nggak respect. Itu satu tuh soal money. Soal apa lagi? Tentang time, tentang waktu. Suami itu memang kadang-kadang dia harus punya waktu menyendiri. Dia lagi baca, dia tenang sendiri, dia healing sendiri. Istri itu kadang-kadang gak ngerti terus mau deket, mepet terus.
Mepet terus. Dia nggak boleh kemana-mana, terus dideketin. Suami juga perlu time. Bilang me time. Karena nggak dikasih punya time gitu loh. Ini yang dia butuh time, juga butuh space. Nanti kadang-kadang dia butuh tenang untuk berpikir, untuk apa. Kasih dia space, kasih dia time. Itu penting, saudara. Apalagi misalnya tentang word, kata-kata gitu, saudara. Ini semua ini kita harus respect dalam keuangan. Dia cari duit, dia butuh waktu, dia butuh space, dia butuh word. Word itu misalnya kata-katanya begini, saudara. Ini saya ambil gabungin 3 misalnya. Seorang suami, dia cari duit misalnya. Dia seorang profesional. Misalnya katakan aja lah, dia jualan mobil. Sales mobil. Jualin mobil gitu, maksudnya dia punya perusahaannya jual mobil. Terus dia sharing sama istrinya. Waduh mam, hari ini betul-betul kita diberkatin loh mam. Hari ini bisa jual mobil 10. Itu karena ada sales girl yang pertama itu baru orangnya muda, pinter, cekatan, cerdas. Dia bisa jual 10 mobil. Ya lakinya cuma biasa sharing gitu. Istri udah Sekali lagi umur berapa? Muda, baru lulus kuliah. Cantik, gesit, pinter. Apa? Istri udah gak secure. Dia. Banyak kan juga istri itu goblok. Gobloknya kenapa? Lah, lu udah umur 50. Pegawainya baru umur 30 atau umur 25. Lagi cantik-cantiknya gesit, lu jadiin saingan. Iya kan? Pakai istri kadang-kadang mau nyaingin anak muda. Pakai baju ketat-ketat, samcan keluar. Pulang pergi salon. Untuk kelihatan lebih menarik, lebih apa? Untuk nyaingin anak muda, capek loh saudara. Bener capek. Kan semestinya, nah perempuan ini makanya entah kamu lihat ini, laki itu butuh respect. Nah kalau perempuan butuh apa di sini saudara lihat tuh Pak? Ya kan? Baik. Tadi suami bilang, sekarang suami giliran untuk istri nih. Suami disuruh apa? Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kita disuruh mengasihi istri seperti Tuhan mengasihi apa? Gerejanya loh. Bahkan sampai menyerahkan dirinya, artinya nyawanya itu diserahin. Nah kita dompet aja belum nyerahin. Mengasihinya seperti itu saudara. Wah kalau soal dompet aja ibu-ibu amin. Nah kalau kita ikutin firman nih, ya, begitu kita menghargai firman, oke, kita mengasihi istri kita, seperti Kristus mengasihi gerejanya, bahkan menyerahkan nyawanya, maka dia kata dekatnya itu generosity, kayak apa, kemurahan, kebaikan hati itu di situ sama istri. Termasuk apanya? Tentang money. Kasih dong istri. Kalau lu punya uang money. Jangan kalau buat game berani spend banyak. Buat mobil hobi banyak. Tapi kalau buat istri dikit. Jadi kalau kamu mengasihi tanda itu apa? Ada money-nya di situ. Jadi firman Tuhan fair nggak? Fair. Kamu jadiin dia Tuhan, begitu dia jadi Tuhan, lu serahin nyawanya buat gereja. Jadi dua-duanya nggak ada yang dirugikan, saudara. Apalagi di situ disuruh time. Jadi kalau kamu betul-betul mengasihi istri, kamu punya waktu untuk istri kamu. Istri apa? Senang olahraga, temenin olahraga, kan aku mengasihin kamu. Ada time buat istri. Makanya kita nggak punya waktu untuk istri kita,
Masa kita mengasihi dia? Kalau mengasihi berarti punya waktu untuk istri kita. Apalagi untuk space, ada waktu, ada ruangan. Pasti ada tempat juga buat istri. Sesibuk-sibuknya kita atur waktu, pokoknya kita punya waktu untuk istri, ada space untuk istri. Kenapa? Karena kita mengasihi. Dan juga ada word, nah ini dia yang kadang-kadang susah nih. Karena istri itu, dia lebih senang kasih itu dengan kata-kata, ada orang yang seperti itu. Memang juga repot, kadang-kadang kan kalau laki orangnya gak terlalu itu ya, romantis itu. Kayak saya terus terang saya gak romantis. Kurang gitu. Tapi saya berusaha terus belajar. Jadi bukan kita excuse, ya kita berusaha. Karena istri-istri memang kayak gitu, setengahnya word gitu loh. Kan kalau ngomongin dibisik-bisikin, diangkat-angkat udah terbang. Jadi kalau ya kan tadi itu ya kan udah melahirkan ketemu apa? Generosity. Yang kedua security. Perempuan tuh sangat butuh security. Kalau biasanya dia sudah dikasih cukup sama suaminya, dia bisa punya secure. Misalnya kayak tadi bisnismen yang dagang mobil itu. Ya, wah tuh Pak dia lu orang masih muda, cantik, gesit, baru lulus uni, bisa jual mobil banyak, aduh perusahaan kita untung. Kalau istri yang secure bilang, puji Tuhan Pap, kita punya karyawan yang baik ya Pap. Luar biasa, pokoknya Pap pakai dia, aku juga bantu doa. Karena dalam hati dia secure gimana, bagaimanapun dia tidak bisa mereplace tempat saya karena sebagai istri. Gak gampang loh saudara untuk ngomong begitu. Ya tetap dijagain, ya tetap didoain gitu. Tapi tidak selalu yang tadi itu, nyerang terus. Akhirnya jadi berantem dulu di keluarga. Suaminya ngomong dikit diserang, pokoknya diserang. Suami lagi makan, delik dikit, ya namanya ada cewek cantik kan, namanya kalau laki itu radarnya tuh gitu. Kalau itu dia ngeliat sedikit tuh ditabok. Pokoknya kita punya posisi yang kuat gitu loh sebagai istri. Kita harus punya security itu, gini, kita punya security bukan karena siapa-siapa, karena security kita siapa? Di dalam Tuhan. Tuhan yang udah bilang, suamimu harus mengasihi sampai dia menyerahkan nyawanya. Dan kamu harus tunduk kepada suamimu seperti dia itu Tuhan. Maka ada banyak kesaksian saudara, kalau satu orang masih menjalankan firman, keluarga dia selamat. Tapi kalau dua-duanya udah tidak melakukan firman, boro-boro gue mau tunduk sama lu, gue tanduk lu gitu saudara. Boro-boro gue mengasihi lu, menyerahkan nyawanya, nggak bakal. Lu nanduk gue patahin tanduk lu. Oh udah main balas-balasan kayak gitu. Udah dua-duanya nggak pakai firman, berat itu keluarganya. Siapa yang melakukan firman, menghargai firman, maka keluarga itu bisa selamat. Tapi saya percaya kalau dua-dua, makanya kita kalau percaya, menikah dengan orang percaya dua-dua menghargai firman, maka keluarga kita selamat saudara. Maka yang paling penting waktu kita menikah itu, dua-dua orang itu harus menghargai firman Tuhan dan Tuhan sebagai saksi yang hadir dalam pernikahan kita. Oke, lalu menghargai mujizat. Menghargai mujizat saudara, Markus 6 ayat 5 bilang begini. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ambil contoh Markus 9 ayat 24. Segera seorang ayah itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Tolong aku tidak percaya, tolong aku. Saudara waktu kita menghargai mujizat itu akan datang dalam hidup kita. Makanya ada banyak orang hidupnya gak pernah lihat mujizat. Kenapa? Karena kita tidak menghargai mujizat. Itu contohnya gampang. Karena Yesus bilang di tempatnya orang tidak menghargai mujizat, dia tidak bisa perform mujizat. Nah sekarang kita definisi dulu apa sih mujizat. Waktu saya bahas ini, waktu saya kupas menghargai mujizat. Jadi mujizat itu artinya gini kan. Kalau bahasa Yunani berkata semeon itu, tanda-tanda ajaib. Jadi tanda penyertaan Tuhan. Nah, saya ambil satu contoh aja supaya gampang kita ngertinya. Ada seorang pendeta, dia hidup benar-benar dengan iman. Satu saat anaknya udah gede, udah menikah, mau melahirkan. Begitu mau melahirkan, ini pendeta selalu hidup dengan iman. Biasanya orang kalau sampai iman ada yang gak balance juga. Pokoknya dia hidup dengan iman. Dia gak percaya insurans, dia gak percaya nabung, dia gak percaya pokoknya invest. Dia hanya percaya sama Tuhan. Sebagaimana burung di udara dipelihara, begitu Tuhan kepelihara dia. Ada orang yang begitu tuh, sangat ekstrimnya imannya. Jadi dia beriman begitu anaknya melahirkan, dia mau pergi, mau besuk anaknya.
melahirkan nih, cucu pertama nih. Mau pergi, bensin gak ada. Habis. Dia buka kantong. Kan gak ada kredit, dia gak percaya kredit, kagak ada. Cash juga kagak ada. Aduh. Habis duit. Buka lagi tinggal kain. Tapi ini mesti beli bensin nih. Tapi dia bilang begini, Tuhan gak pernah tinggalkan aku. Aku percaya pasti Tuhan buka jalan. Dia pergi ke pom bensin. Dia ambil bensin itu sudah dibuka. Dia isi. Sambil dia nyanyi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Begitu mau penuh saudara, dia tutup. Kan di sini udah tahu kan, biasa kalau pom bensin seperti sama di Amerika kan. Bayar dulu, orang keluar kan. Begitu dia lagi ngisi baru dia mau tutup. Ada satu orang keluar dari pom bensin. Dia ketemu ternyata bukan jemaat dulu karena dia kan pendeta. Pastor, how are you? Udah lama gak ketemu. Iya nih, saya mau besuk anak kan, kamu tahu anak saya yang pertama dia sekarang melahirkan anak cucu saya pertama, senang. Waduh happy, congrats ya pastor, congrats. Udah, bensinnya saya bayarin, dia masuk ke dalam dibayarin. Saudara. Pastor beres. Pastor bilang, haleluya. Saya tanya mujizat bukan? Mujizat. Orang sampai yang ada iman seperti itu saudara. Tapi saya satu saat juga di Perth kan. Saya isi bensin saudara. Tapi saya punya dompet. Saya ada kredit card. Saya ada kartu bank. Saya bahkan dari gereja dikasih kartu BHP khusus untuk beli bensin saudara. Saya punya semua. Uang cash juga lihat ada. Saya tanya ini mujizat atau bukan? Mujizat bukan? Mujizat. Sering kita bilang kayak tadi, bukan. Kita pikir ini hasil kerja kita, ini fasilitas kita. Enggak, di situ Tuhan ajarin saya. Ini mujizat kan? Ini mujizat. Kita isi bensin gak perlu nyanyi. Dengan iman mengisi, Tuhan terima kasih Tuhan. Cukupan kelima dulu isi bensin, mau penuhin beberapa tanpa perlu nyanyi. Tanpa dulu begitu habis tutup keluar, siapa yang keluar. Gak usah. Itu iman bukan? Iman. Satu saat di Perth ada orang, di Perth ada dokter mata yang bagus. Ada, tolong dong besukin, saya gak tahu kenal biasa pendeta kenal, tolong Pak dari long, ini dari ini dia sakit, saya besukin, sakitnya cuma mata. Matanya itu saudara, begini, hari Minggu ke gereja. Tiba-tiba dilihat pendetanya badannya setengah, pendeta tinggal setengah. Dia tutup mata kanan. Wih, enggak. Utuh kok. Dia lepas. Tutup kanan. Wah ini setengah. Waduh. Senin dia ke gereja. Ternyata retinanya copot. Pergi ke dokter di Indonesia. Tanya gini. You itu mesti dilem. Di khusus. Pakai gas khusus gitu. Bukan gas LPG. Tutup. Gitu. Dikasih pilihan. Kamu mau di sini juga bisa. Di Singapura bagus juga. Tapi yang kalau dia rekomen paling bagus itu ada di Australia di Perth. Ian Constable Grab itu. Kamu pergi ke dia. Jadi ya tingkat rate-nya dia kalau di sini 9,5 95% itu berhasil. Singapura mungkin 85% berhasil. Di Indonesia mungkin 8% berhasil itu. tinggal dia punya duit dia pergi ke Perth. Operasi akhirnya saya besukin tuh. Begitu saya besukin, itu saudara dia mesti setelah dioperasi dia mesti jalan begini terus saudara. Selama 7 hari, nggak boleh begini. Kalau begini dia pop up lagi dia bilang. Jadi untuk gravitasi ngangkat tuh terus begini dulu. Lalu kalau dia tidur, mesti cari tempat tidur yang kepalanya bolong ke bawah gini. Dia bilang aduh pegel pada nih, aduh pegel sampai dia 7 hari. Saya sekarang tanya saudara sekarang ngelihat saya setengah atau enggak? Mujizat bukan? Seringkali orang tuh kayaknya mujizatnya kepepet di ruang ICU baru angkat tangan puji Tuhan, percaya Tuhan. Saya diajarin Tuhan untuk lihat setiap hari ini mujizat. Saya hari ini bisa khotbah datang, kaki saya masih bisa bergerak sendiri, mata saya masih bisa lihat jelas. Saya bisa isi bensin, ada semuanya fasilitas. That's miracle. Jadi every day is miracle. Jadi kalau kita ngelihat seperti itu, jadi kita dekat sama Tuhan terus. Itu cara kita dekat. Percaya, hargai mujizat itu. Setiap hari ini mujizat. Hari ini kita bisa datang beribadah. Miracle. Amin. Yuk teman-teman kita berdoa. Siapa yang hari ini mau menghargai firman Tuhan?
Siapa yang hari ini mau menghargai pasangan kita, suami kita sebagai Tuhan di rumah, istri kita sebagai gereja yang kita harus kasihi. Saya aja cukup hari ini berkhotbah, tapi hari ini siapa yang berkata aku percaya menghargai firman-Mu, menghargai mujizat. Tidak yang mustahil bagi Tuhan. Karena setiap hari kita melihat mujizat. Kalau kita mau hari ini submit kepada Tuhan yang punya kehidupan kita. Memang banyak keraguan, banyak kebimbangan. Seringkali itu terjadi dalam hidup kita. Tapi hari ini apa yang saya bagikan, belajar kita submit, belajar kita percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong. Maka satu jeritan orang itu berkata, Tuhan tolong aku yang tidak percaya ini. Keharian yang menjerit, Tuhan tolong aku yang tidak percaya Tuhan. Biar Tuhan menolong setiap kita. Saya yang percaya Tuhan hidup tidak berubah dulu sekarang selama-lamanya. Letakkan tangan kanan kita di dada hari ini. Bapa di surga, Engkau melihat setiap kami Tuhan. Kadang-kadang kami ragu mengapply firman Tuhan. Kering lagi kami ragu Tuhan memperkatakan perkataan-Mu Tuhan, yaitu firman-Mu Tuhan. Maka hari ini tolong ampunin kami. Kami mau belajar lebih lagi percaya akan firman-Mu. Menghargai firman-Mu yang adalah roh, yang adalah kehidupan Tuhan. Kau tolong anak-anak-Mu di tempat ini. Tolong pengembala di tempat ini. Supaya kami terus tidak sibuk untuk hal-hal yang tidak berguna. Tapi kami mulai banyak berpikir untuk apa kami habiskan waktu ini. Biar kami terus semakin mendekat kepada Tuhan. Karena dengan mendekat kepada Tuhan, kami mampu untuk melawan iblis Tuhan. Tidak ada senjata lain kecuali dekat kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan, maka kami akan melawan iblis. Tuhan tolong anak-anak-Mu di tempat ini. Turun kasih karunia, anugerah, limpah rahmat-Mu pada jemaat ini Tuhan. Dalam nama di atas segala nama hamba berdoa. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan.